Gerak lurus. Ini adalah materi fisika untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Di dalam gerak lurus, pertama-tama harus kita pahami terlebih dahulu bahwa ini nanti gerak lurus dipengaruhi oleh posisi, kemudian jarak, kemudian perpindahan, kemudian kelajuan, kemudian kecepatan, dan kemudian percepatan. Untuk gerak lurus ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah gerak lurus vertikal. Untuk gerak lurus vertikal ini nanti masih dibagi menjadi beberapa lagi. Kita bahas untuk yang pertama, ini adalah untuk posisi. Posisi kurang lebih didefinisikan sebagai letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Posisi merupakan besaran vektor sehingga posisi memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah seperti ini. Semisal di sini 0 ini adalah sebagai titik acuan dan di sini ada mobil, kemudian di sini juga ada titik K. Maka di sini untuk posisi mobil ini adalah plus 5. Karena di sini memiliki arah dan memiliki nilai. Kita misalkan semisal di sini sebelah kanan ini adalah arahnya, ini nilainya adalah positif dan sebelah kiri arahnya nilainya adalah negatif. Sehingga di sini posisi mobil ini adalah plus 5. Kemudian untuk posisi titik K ini adalah min 3. Kemudian apa yang terjadi semisal titik acuannya dipindah ke titik 3, semisal menjadi seperti ini. Jadi di sini titik acuannya dipindah ke titik 3, maka yang terjadi untuk mobil ini adalah plus 2 dan untuk titik K posisinya adalah min 6. Baik, ini adalah penjelasan sederhana untuk posisi. Kemudian yang berikutnya ini adalah jarak dan perpindahan. Untuk jarak sendiri kurang lebih didefinisikan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dalam waktu tertentu. Sementara untuk perpindahan ini adalah perubahan posisi suatu benda dalam waktu tertentu. Jarak merupakan besaran skalar, ini memiliki nilai tanpa arah dan selalu positif. Sementara untuk perpindahan ini adalah merupakan besaran vektor yang di sini memiliki nilai dan arah. Ini adalah perbedaan untuk jarak dan perpindahan. Kita contohkan di dalam soal, semisal di sini 0 sebagai titik acuan dan di sini ada titik K. Kemudian dari titik K ini bergerak ke titik L, kemudian bergerak ke titik M, kemudian bergerak ke kiri ke titik N. Maka dari sini apabila kita menghitung jarak dari K ke L ke M ke N ini adalah dijumlah. Sehingga di sini dari K ke L ini dari min 4 ke 3 ke 2 ke 1 ke 0 ke 1 ini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2. Sehingga di sini 5 plus 5 plus 2 hasilnya adalah 12. Kemudian untuk perpindahan rumusnya ini adalah dari K ke L, kemudian L ke M, kemudian M ke N. Dan di sini berlaku rumus X min X0. Untuk X0 ini adalah titik awalnya. Sehingga di sini bisa dilihat untuk perpindahan dari K ke L ini adalah 1 dikurangi min 4. Kemudian perpindahan dari L ke M ini adalah X min X0. Jadi di sini posisi akhir dikurangi dengan posisi awal.
Sehingga di sini 6 dikurangi dengan 1. Kemudian untuk perpindahan dari titik M ke N ini adalah 4 dikurangi dengan 6. Sehingga di sini menjadi 1 dikurangi min 4 ini adalah 5. 6 dikurangi dengan 1 ini adalah 5, 4 dikurangi 6 ini adalah min 2. Sehingga 5 plus 5 min 2 hasilnya adalah 8. Ini adalah perbedaan dari jarak dan perpindahan. Karena di sini dari titik M ke titik N di sini berjalan 2 kali, untuk jarak ini dihitung sebagai positif. Dan untuk perpindahan di sini karena kembali sudah ke kanan kemudian ke kiri lagi sehingga di sini dihitung sebagai negatif. Kemudian yang berikutnya apabila berlaku soal seperti ini. Hartono melakukan perjalanan dari kota K ke kota L kemudian berlanjut ke kota M. Jadi dari kota K ke kota L kemudian berlanjut ke kota M. Hitung jarak dan perpindahan. Untuk jarak, maka di sini kita menghitungnya ini adalah 27 ditambah dengan 36. Sehingga di sini 63 km. Kemudian untuk jarak, di sini kita menghitungnya ini adalah dari K langsung ke M. Karena di sini untuk perpindahan ini adalah perubahan posisi. Sementara untuk jarak ini adalah panjang lintasan. Karena ini tadi melakukan perjalanan dari kota K ke kota L kemudian berlanjut kota M, maka di sini panjang lintasan atau jaraknya ini adalah 27 km ditambah 36 km. Namun di sini untuk perpindahan, karena perpindahan itu adalah perubahan posisi, sehingga yang kita hitung ini adalah dari K langsung ke M. Sehingga di sini berlaku rumus Pitagoras dalam segitiga siku-siku. Untuk mencari sisi miring ini adalah tinggi kuadrat ditambah dengan alas kuadrat dan diakar. Sehingga di sini KL kuadrat ditambah LM kuadrat ini adalah 27 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Kemudian diakar. Sehingga di sini 27 kuadrat ini adalah 729 dan untuk 36 kuadrat ini adalah 1296. Apabila dijumlah hasilnya adalah 2025. Akar dari 2025 itu adalah 45. Dan untuk satuannya ini adalah kilometer sehingga di sini juga kilometer. Maka di sini untuk perpindahan dari titik K atau kota K ke kota M ini adalah 45 km. Ini adalah perbedaan untuk jarak dan perpindahan. Kemudian yang berikutnya untuk kelajuan dan kecepatan. Jadi yang akan kita bahas terlebih dahulu ini adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Untuk yang berikutnya nanti itu adalah kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kelajuan didefinisikan kurang lebih adalah jarak tempuh suatu benda tiap satuan waktu. Sementara untuk kecepatan ini adalah perpindahan suatu benda tiap satuan waktu. Jadi di sini kelajuan ini adalah jarak tempuh tiap satuan waktu dan untuk kecepatan ini adalah perpindahan tiap satuan waktu. Kelajuan termasuk besaran skalar memiliki nilai tapi di sini tanpa arah dan selalu positif. Sementara untuk kecepatan ini merupakan besaran vektor yang di sini memiliki nilai dan arah. Untuk kelajuan karena di sini jarak tempuh tiap satuan waktu sehingga di sini berlaku rumus kelajuan ini adalah jarak dibagi waktu. Sementara untuk kecepatan karena di sini adalah perpindahan tiap satuan waktu sehingga di sini kecepatan ini adalah perpindahan dibagi waktu. Sehingga karena di sini kelajuan ini adalah jarak
tiap satuan waktu dan kecepatan ini adalah perpindahan tiap satuan waktu, maka di sini untuk jarak ini mempengaruhi kelajuan, sedangkan untuk perpindahan ini mempengaruhi kecepatan. Untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah soal untuk jarak dan perpindahan. Maka di sini apabila dengan soal yang sama, kita akan mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Yang terjadi di sini adalah untuk kelajuan ini adalah jarak tiap satuan waktu, sehingga di sini jarak dibagi waktu. Karena di sini jaraknya adalah 63 kilometer dan satuan waktunya adalah 2 jam, sehingga di sini akan kita jadikan meter per second. Sehingga di sini untuk 63 kilometer ini adalah 63.000, untuk 2 jam ini adalah 7.200 second, sehingga di sini menjadi 8,75 meter per second. Sedangkan untuk kecepatan ini adalah perpindahan dibagi waktu, sehingga di sini 45 kilometer kita jadikan meter, hasilnya 45.000, 2 jam kita jadikan second, hasilnya 7.200. Sehingga di sini 45.000 dibagi 7.200, hasilnya 6,75 meter per second. Ini adalah perbedaan dari kelajuan dan kecepatan. Kemudian untuk yang berikutnya, karena tadi kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, maka di sini juga ada kecepatan sesaat atau kelajuan sesaat. Karena di sini kelajuan sesaat atau kecepatan sesaat kurang lebih ini nanti sama, hanya berbeda kecepatan dan kelajuan. Untuk sesaatnya di sini nanti sama. Artinya di sini apabila kita bahas kecepatan sesaat, ini adalah perpindahan suatu benda dalam waktu singkat atau mendekati 0. Berarti di sini kelajuan sesaat ini adalah jarak suatu benda atau panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam waktu singkat. Karena di sini kurang lebih sama, maka di sini kita bahas satu, yaitu adalah kecepatan sesaat. Dan untuk kecepatan sesaat ini juga merupakan besaran vektor sama dengan kecepatan rata-rata. Sehingga di sini berlaku rumus karena perpindahan suatu benda dalam waktu singkat atau mendekati 0, maka di sini kecepatan sesaat ini adalah limit. Artinya di sini waktunya mendekati 0. Untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Maka di sini untuk 2 dikali 1,1 kuadrat hasilnya adalah 0,001 second. Percepatan rata-rata didefinisikan perubahan kecepatan suatu benda, ini juga ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat.